Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jihan, Waalaikumsalam. gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, untuk pertama saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jahar Mujaki. Di sini saya berperan sebagai konselor dan di sini Jihan berperan sebagai klien ataupun konseli ya. Eh, Pak, ya sebelum kita mengacu kepada sesi konseling, apakah posisi saya sudah enak dilihat atau sudah nyaman untuk dilihat sehingga kita bisa memulai sesi konseling ini? Sudah, Sudah. Dan apakah Jihan sudah menempatkan posisi senyaman mungkin? insya Allah. Insya Allah. Hmm. Baik. Untuk selanjutnya, langsung saja bahwasanya di dalam sesi konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi asas kerahasiaan ini bisa dibilang sangat rahasia. Jadi apapun yang Jihan ceritakan, apapun yang Jihan alami, entah itu permasalahan Jihan, apakah yang hanya mengetahui saya dan Jihan saja atau yang lain mungkin boleh mengetahui apa bagaimana? Apa cukup kita Yang berdua? lain tidak boleh. Oh, Ya, berarti cukup kita berdua saja ya. Baik. Nah, untuk selanjutnya, eh, bolehkah Jihan boleh membicarakan atau menceritakan bagaimana masalah yang dialami oleh Jihan seobjektif mungkin ya, supaya untuk menganalisis apa saja yang dialami oleh Jihan terkait masalah yang dialami oleh Jihan sehingga Jihan mengikuti sesi konseling ini. ya. Jadi Silahkan ceritakan. hmm, sebelumnya kan dari ini mah dari dampak yang dialami kecil, tapi Ya. dampaknya sekarang gitu. Oh iya Yang iya. pertama kan pas kecil kan nggak deket sama orang tua dari lahir Oh, sampai SD lah. oh Emang iya. jarang ada di rumah gitu. Jadi dititipin. Pas SMP memutuskan untuk ke pesantren emang salahnya sih agar nggak disuruh-suruh terus males aja gitu kalau di rumah. Jadi untuk Terus pas mendewasakan ya. Jadi memang dari kecil memang sudah jarang ketemu dengan orang tua berarti. ya gitu Itu kalau boleh tahu ketika dititipkan itu sama siapa? sama ada yang ngasuh Oh kayak iya iya. babysitter. Iya iya. Silahkan Terus dilanjutkan. sampai kelas 5 apa kelas 6 SD gitu. Tapi masih saudara di rumah. Iya Jadi iya. pulangnya udah duhur gitu. Pas keluar dari pondok SMA, tapi ada hikmahnya juga sih di pondok juga. Jadi ada dekatnya gitu, meskipun nggak beberapa jam, cuma 2 sampai 3 jam, tapi lebih suka di pondok. Sampai sekarang juga jadi enakan di luar gitu, nggak kurang nyaman, bukan kurang nyaman sih, jadi nggak betah gitu kalau di rumah teh. Jadi suka kalau nggak betah di rumah suka Oh di iya. kosan. Dikarenakan memang dari dulu jarang di rumah dan memang sudah biasa di luar, kenyamanan di luar itu lebih signifikan daripada di rumah itu yang dirasakan Jihan betul? Betul. Oh iya iya. Sebelumnya, ketika mengikuti sesi konseling ini, apakah ada mungkin keinginan ataupun tujuan yang ingin Jihan capai? Lebih ingin bareng-bareng lagi sih sama keluarga gitu. Soalnya pas di rumah juga semenjak di rumah kalau ke rumah tuh kan udah ngampus ke rumah Iya. udah we di kamar gitu nggak keluar-luar. Kalau keluar juga paling makan. Udah sih. Itu aja. Oh iya iya iya. Jadi memang tujuan Jihan mengikuti sesi konseling ini ingin lebih erat dengan keluarga, ingin menjalin keharmonisan dengan keluarga supaya lebih dekat gitu. Iya. Sebelumnya, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Jihan terkait permasalahan Jihan yang alami. Apakah Jihan memiliki alasan untuk mengikuti konseling ini sendiri? Mungkin lebih tepatnya ingin gimana ada solusi itu mencari solusi sih Oh, mencari lebih solusi. ke mencari. Baik, baik. Nah, untuk selanjutnya,
eh, dari 1 sampai 10, skala 1 sampai 10, di mana sekarang yang mana 10 itu skala yang Jihan yang paling bagus atau bisa dibilang skala yang paling baik, yang paling nyaman untuk Jihan. Sekarang Jihan ada di skala berapa yang Jihan rasakan? 5. 5. Baik. Alasannya kenapa? Sekarang lebih ke 50-50 sih. Oh, 50-50. Jadi memang diambang kebingungan seperti itu ya Jihan ya. Baik. Dan untuk kedepannya, untuk sesi konseling ini, Jihan berharap memiliki keinginan sampai ke sesi berapa, bukan, mohon maaf sebelumnya, sampai ke skala berapa ketika selesai mengikuti konseling ini. Jihan memiliki keinginan atau memiliki harapan sampai ke skala berapa? 8 atau 9. 8 atau 9, baik. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Jihan, apa yang menjadi latar atau apa yang menjadi alasan Jihan merasakan hal-hal yang bingung tersebut? Kebingungan ataupun merasa tidak harmonis, merasa tidak kurang dekat dengan keluarga. Adakah alasan-alasan tertentu yang Jihan ketahui atau yang Jihan rasakan? Mungkin yang sering terjadi gitu ya di rumah. Ya. Jadi masalah yang sepele itu asa jadi gede gitu. Oh, iya Ya iya. banyak kerugian gitu lah. Jadi Jihan merasakan hal-hal yang kecil itu seakan-akan menjadi besar gitu. Ya gitu dihadapi sama orang tua tuh jadi gede padahal tidak gitu. Oh iya, padahal Tidak. itu hal sepele. Jadi hal sepele itu bisa dijadikan hal yang dibesar-besarkan seperti itu ya. Ya lebih ke egois sih. Oh iya iya. Jadi Jihan merasa kurang dipercaya seperti itu ya Jihan ya. Mungkin, nah, untuk selanjutnya, sekarang saya akan memberikan pertanyaan yang cukup berbeda ya. Sekarang Jihan bayangkan, Jihan sekarang Jihan bayangkan, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oh iya. Sekarang Jihan bayangkan, fokus, fokus. Boleh sekarang Jihan bayangkan, fokus. Sekarang mulai ditutup matanya. Ditutup mata. Fokus dalam pikiran, fokus, tenangkan pikiran, tarik napas dalam-dalam, tenangkan, tarik napas dalam-dalam lagi, hembuskan pelan-pelan. Sekarang Jihan sekarang sedang bermimpi. Sekarang Jihan pulang ke rumah. Jihan bermimpi. Nah, yang mana dalam mimpi tersebut semua masalah yang Jihan alami, entah itu tadi yang sudah Jihan sebutkan, dampak dari masa kecil Jihan dengan orang tua yang kurang dekat, yang sekarang mungkin Jihan kurang dipercaya, yang sekarang mungkin Jihan kurang dekat sama orang tua, kurang harmonis, dan sebagainya. Bayangkan semuanya itu hilang seketika. Bayangkan semua masalah yang Jihan alami, rasa keresahan Jihan, rasa yang Jihan alami, entah itu bingung, bimbang, yang semua Jihan alami, itu hilang seketika. Sudah bisa dibayangkan? Sudah. Setelah itu, bayangkan Jihan terbangun dari mimpi itu di pagi hari. Ketika Jihan bangun di mimpi itu, Jihan merasa lebih segar, Jihan merasa lebih fresh, dan Jihan ketika itu yang sebelumnya merasa berat dan bimbang, itu mendapatkan rasa yang lebih baik. Setelah itu, Jihan pun akhirnya terbangun dari tidur, keluar rumah, melihat orang di sekitar Jihan, melihat
orang tua di sekitar Jihan, melihat orang-orang terdekat, entah itu adik ataupun tetangga. Nah, setelah itu, apa ekspresi yang mereka bayang, apa ekspresi yang mereka perlihatkan kepada Jihan ketika itu? Ketika Jihan terbangun dari tidur dan bertemu dengan orang-orang terdekat dengan Jihan, entah itu orang tua, tetangga, dan adik ataupun sanak saudara yang di sekitar Jihan ketika itu Jihan bangun dari tidur, apa yang mereka perlihatkan, ekspresi wajah yang mereka perlihatkan ketika itu? Senyum. Senyum. Selain senyum ada? Ada yang menyapa Udah sih. mungkin? Senyum. Udah itu aja. Baik. Berarti memang ketika itu Jihan mengalami hal-hal yang positif dalam diri Jihan. Energi-energi positif masuk ke dalam diri Jihan karena ketika Jihan bangun, semua masalah yang Jihan alami itu hilang dan orang-orang di sekitar Jihan pun merasa kehadiran Jihan itu memberikan energi positif juga kepada mereka. Nah, sekarang apakah Jihan sudah merasa lebih tenang ketika masalah itu hilang? Hmm, Tenang lumayan. Nah, selain tenang, apakah ada rasa-rasa yang lain yang Jihan rasakan? Adalah sedikit lebih nyaman gitu. Sedikit lebih nyaman. Berarti memang membaik ya, sebelumnya tidak nyaman, bingung, sedangkan sekarang menjadi lebih nyaman. Selain itu ada lagi mungkin yang bisa diekspresikan oleh Jihan ketika itu? Eh, ada berbaurnya gitu. Oh, berbaur dengan orang sekitar. Berarti memang Jihan memulai mulai bersosialisasi ya dengan orang-orang sekitar. Baik, bagus. Sekarang coba Jihan sentuh bagian mana, bagian tubuh Jihan yang merasa di dalam tubuh tersebut itu ada masalah yang paling terbesar itu ada di sana. Coba bagian tubuh yang seperti yang sebelah mana? Baik, di sana. Sekarang pegang bagian tubuh tersebut, coba dipegang, bagus. Nah, sekarang bayangkan masalah itu berbentuk, masalah itu memiliki bentuk dalam tubuh dalam bagian tubuh yang Jihan pegang. Masalah itu berbentuk, ya, berbentuk. Coba Jihan bayangkan masalah itu berbentuk. Nah, di sini saya akan bertanya, apakah masalah itu berbentuk apakah masalah itu memiliki bentuk? Memiliki Nah, bentuknya seperti apa? bulat gitu. Bulat. Sekarang bayangkan bentuk bulat tadi yang kecil itu menjadi lebih besar. Menjadi lebih besar. Apakah bentuk bulat tadi memiliki warna? Enggak. Tidak memiliki warna. Baik, tidak memiliki warna. Bayangkan semakin besar, bentuk pun semakin besar. Nah, sekarang Jihan bayangkan tangan yang Jihan pegang di dalam diri atau di dalam bagian tubuh Jihan yang merasa di sana banyak masalah. Bayangkan tangan tersebut menjadi alat penyedot debu, menjadi alat penyedot debu. Sudah bisa dibayangkan? Sudah. Dan semua masalah yang berbentuk bulat tadi, yang besar tadi, berlipat-lipat ganda, itu disedot oleh tangan tersebut. Disedot, 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 sudah disedot. Sekarang lepaskan tangan tersebut dari bagian tubuh tersebut. Nah, sekarang buang masalah itu, lepaskan. Coba dilepaskan, masalahnya dilepaskan, dilepaskan. Bagus. Nah, setelah itu
Apakah ketika masalah itu dilepaskan, apa yang Jihan rasakan? Lebih tenang. Lebih tenang, bagus, lebih tenang berarti ya, lebih rileks. Nah, selain lebih tenang, apakah ada rasa yang lain selain itu? Lebih enggak terlalu berat gitu. Gak terlalu berat. Mungkin ya berarti lebih ringan untuk menghadapi segala macam masalah yang selama ini Jihan hadapi, betul? Tuh. Baik. Nah, sekarang bayangkan ketika masalah itu hilang, apa yang Jihan harapkan setelah masalah itu hilang untuk kedepannya? Karena barusan Lebih banyak lebih banyak lebih apa? banyak berinteraksi Lebih banyak berinteraksi. Boleh disebutkan lebih spesifik berinteraksi dengan siapa? Bentuk interaksinya dengan bagaimana? orang tua gitu. Orang Jadi tua lebih banyak berkumpul sama kakak juga. sama kakak lebih banyak kumpul-kumpul. Sekarang, menurut Jihan, untuk mencapai hal tersebut, bagaimana cara Jihan untuk mencapai hal tersebut? Yang pertama sih lebih ngedeketin dulu gitu. Lebih banyak sharing. Harus lebih banyak sharing. Berarti memang yang pertama itu harus banyak berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, entah itu orang tua dan kakak. Seperti itu ya Jihan ya. Untuk mencapai tujuan yang Jihan harapkan. Selain itu, ada lagi menurut Jihan supaya Jihan mendapat atau mencapai harapan yang Jihan harapkan tadi yang sudah disebutkan. Udah sih itu aja. Sudah seperti itu. Sudah sekarang, Bu, coba Jihan buka matanya. Nah, sekarang tarik napas dalam-dalam, hembuskan pelan-pelan. Tarik napas dalam-dalam lagi, hembuskan pelan-pelan. Sekarang, apa yang Jihan rasakan setelah tadi mengalami relaksasi dan sebagainya sudah melepaskan masalah semuanya? Apa yang Jihan rasakan? Lebih tenang. Lebih tenang, bagus. Sekarang, kenapa saya tadi menyuruh Jihan memegang di sini? Itu supaya Jihan menganggap masalah, bahwasanya masalah itu bisa dipegang, bukan dilepaskan, bukan dibiarkan. Ketika masalah itu dipegang, masalah itu harus diselesaikan. Diselesaikan, dipegang, akhirnya dihempaskan. Solusinya bagaimana? Tadi yang pertama, supaya lebih dekat dengan orang tua, Berinteraksi. berinteraksi. Jadi Jihan harus banyak lebih berinteraksi dengan orang tua, harus lebih banyak ngobrol. Jihan pengennya seperti apa, yang Jihan rasakan itu seperti apa. Itu salah satu solusi supaya Jihan mendapatkan harapan-harapan tadi. Sekarang, setelah kita setelah kita tadi mengalami berbagai macam relaksasi dan apa membayangkan semua hal yang terjadi dari skala 1 sampai 10 yang Jihan rasakan sekarang sudah sampai skala berapa? 8. 8. Sangat luar biasa berarti ya. Baru satu sesi sekarang Jihan sudah mencapai skala yang Jihan harapkan dari awal tadi. Berarti pencapaian yang sangat luar biasa. Berarti untuk kedepannya Jihan supaya lebih dekat dengan orang tua harus banyak berinteraksi, harus banyak ngobrol, harus banyak istilahnya harus banyak mengutarakan apa yang Jihan rasakan. Mungkin karena memang sudah mencapai untuk yang selanjutnya, apakah Jihan puas ketika mendapatkan skala 8 tersebut? Puas. Alhamdulillah puas. Mungkin ada beberapa lagi, mungkin ada beberapa masalah lagi yang ingin Jihan selesaikan. Udah. Sudah seperti itu. Berarti memang masalah keluarga ya. Berarti untuk kedepannya, supaya Jihan lebih dekat, supaya Jihan lebih plong, lebih fresh, menghilangkan dan keluar dari masa kebimbangan, Jihan harus lebih banyak berinteraksi dan ngobrol dengan orang tua ataupun orang-orang sekitarnya. Nah, mungkin seperti itu untuk sesi kali ini, untuk sesi konseling kali ini. Saya berterima kasih banyak kepada Jihan karena sudah meluangkan banyak waktu untuk sesi konseling kita. Jadi
lebih Gimana capek. sekarang Jihan sudah lebih plong, lebih fresh? Apa yang Jihan rasakan selain itu mungkin ada keluar dari masalah? Ada sedikit solusi. Sedikit solusi. Mungkin itu apa? Jihan merasakan pencerahan yang cukup signifikan ya, dan perubahan tersebut harus berkala, harus berkala. Jadi memang setelah ini bagaimana caranya Jihan lebih dekat orang tua, lebih dekat dengan orang sekitar dengan cara-cara tadi. Mungkin seperti itu untuk sesi pertama. Saya Adi Harmujaki sebagai konselor berterima kasih banyak dan mohon maaf atas mungkin ada sepatah dua patah kata yang memang kurang enak didengar ya. Mungkin seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.